Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang konsep pendidikan menurut Islam. Yang beranggotakan Riri Salma Nirvana Putri, Tifal Hansa Nabila, dan Milati Aziz Mutiara Safni. Nah, konsep pendidikan menurut Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu ada konsep tarbiyah, konsep taklim, dan konsep takdib. Yang pertama yaitu konsep tarbiyah. Menurut Tabari, tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabi bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Konsep tarbiyah merupakan proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar. Para ahli memberikan definisi tarbiyah bila diidentikan dengan al-rob adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Quturbi bahwa arti ar-rob adalah pemilik, Tuhan, maha memperbaiki, yang maha mengatur, yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan. Yang kedua yaitu menurut Louis Al-Ma'luf. Ar-Rob berarti Tuhan, pemilik, memperbaiki, perawatan, tambah, dan mengumpulkan. Dan yang terakhir menurut Al-Jauhari dikutip oleh Al-Broshi. Kata tarbiyah dengan robban dan rabba dengan memberi makan, memelihara, dan mengasuh. Yang kedua adalah konsep taklim. Menurut Muhammad Thalib mengatakan bahwa taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu, dan mu'alim atau pengajar yang berarti orang yang melakukan pengajaran. Konsep taklim secara filosofis dalam Al-Quran digunakan khusus untuk menunjukkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diulang dan dikembangkan, sehingga menghasilkan pengaruh ke arah ketinggian spiritual pada diri muta'alim. Kemudian, menurut Abdul Fattah Jalal, konsep-konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah taklim adalah proses pembelajaran terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian yang kedua, proses taklim tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam domain kognisi semata, tetapi terus menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi. Selanjutnya, yang ketiga ada konsep takdib. Takdib berarti pengenalan, bimbingan, pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang segala sesuatu dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah kesopanan, keramahan, kehalusan budi pekerti, dan ketaatan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat dipahami bahwa takdib itu berkenaan dengan budi pekerti, moral, dan etika. Dalam Islam, budi pekerti, moral, dan etika itu satu rumpun dengan akhlak. Konsep takdib tersebut, menurut Muhammad Naqib Al-Attas, adalah konsep pendidikan Islam yang integratif. Kemudian, Amatullah Armstrong dalam bukunya Sufi Terminologi Al-Qomus Al-Sufi menjelaskan bahwa takdib terbagi 4, yaitu yang pertama, takdib adab al-haq, pendidikan tata krama spiritual dalam kebenaran, yang mana memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran, yang di dalamnya segala yang ada memiliki kebenaran tersendiri dan yang dengannya segala sesuatu diciptakan. Yang kedua, takdib adab al-hikmah, pendidikan tata krama spiritual dalam pengabdian. Sebagai seorang hamba, manusia harus mengabdi kepada sang raja atau malik dengan menempuh tata krama yang pantas. Yang ketiga, takdib adab al-syariah, pendidikan tata krama spiritual dalam syariah, yang tata caranya telah digariskan oleh Tuhan melalui wahyu. Segala pemenuhan syariat Tuhan akan berimplikasi pada tata krama yang mulia. Kemudian yang keempat ada takdib adab al-suhbah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam persahabatan, seperti saling menghormati dan berperilaku mulia di antara sesama. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep takdib adalah konsep pendidikan yang bertujuan menghasilkan individu beradab, yang mampu melihat segala persoalan dengan teropong worldview Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.